Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa semuanya sehat pagi ini dan semangat ya. Untuk materi kita pagi ini lanjutan dari minggu lalu. Alhamdulillah anak ibu sudah berdoa, sudah baca hafalannya. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama dulu ya. Sebelum memulai materi ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga materi kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak ibu semuanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, jadi untuk hari ini kita lanjutkan lagi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Jadi di samping kita mengetahui tentang ilmu fikih, kita juga harus tahu apa tanda-tanda usia balik itu menurut ilmu biologi. Sebelumnya, mungkin Ibu mengulang kembali materi sedikit minggu lalu tentang usia balik, yang mana usia balik adalah tahap yang penting dalam kehidupan setiap orang ya. Mari kita jelajahi perubahan fisik, hormonal, psikolognya yang terjadi pada masa remaja ini. Jadi itulah yang harus kita ketahui. Oke, nah ibu semuanya, untuk tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi ini tidak jauh berbeda dengan ilmu fikih. Di antaranya kalau perempuan itu pertumbuhan payudara dan panggulnya membesar. Jadi sama dengan yang minggu lalu ibu jelaskan ya. Kemudian juga pertumbuhan rambut di area aksila dan pubisnya. Melunaknya kulit wajah. Jadi kalau udah ada tumbuh rambut pada area aksila dan pubis ini mungkin disebut juga di daerah kemaluan kita, ketiak kita gitu ya. Jadi itu tanda-tanda menurut biologinya. Itu tambahan dari ilmu fikih kemarin itu ya. Kemudian lagi melunaknya kulit wajah. Jadi kulit wajah biasanya orang yang sudah balik itu bagi perempuan akan tumbuh jerawat. Kalau dia halangan atau haid biasanya ada tumbuh jerawat. Jadi situ nampak perubahannya ya. Dan yang kedua, kalau bagi laki-laki perubahan suara, pertumbuhan rambut di wajah, tubuh, peningkatan massa ototnya sama dengan ilmu fikih tadi ya. Kalau ilmu fikih tadi dikatakannya juga ada perubahan suara, ada rambut di tubuh dan di wajah, kemudian pertumbuhan tingginya melejit. Ya, kemudian yang ketiga ada tambahannya pubertas. Jadi yang mana pubertas ini peningkatan produksi itu atau produksi hormon yang menghasilkan perubahan fisik tersebut. Jadi sudah ada hormon itu berproduksi ya, sehingga terjadi dia perubahan fisik tersebut. Jadi itulah dia tanda-tanda perubahan fisik pada remaja laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Oke, nah Ibu, untuk selanjutnya, pada saat balik itu akan terjadi perkembangan organ reproduksi. Jadi organ reproduksi kita itu akan mengalami perkembangannya. Di antaranya kalau bagi perempuan, pematangan ovarium dan rahim. Timbulnya menstruasi sebagai bukti adanya kemampuan reproduksi. Jadi kalau kita sudah balik itu, pematangan ovarium dan rahim itu sudah ada. Ya, kemudian yang kedua, kalau bagi laki-laki pematangan testis dan kelenjar yang menghasilkan sperma sebagai tanda kemampuan reproduksinya. Jadi bagi laki-laki ada pematangan testis namanya. Sehingga kelenjar yang menghasilkan sperma itu sudah menjadi tanda kemampuan reproduksi. Untuk selanjutnya yaitu perubahan hormonal, yang mana hormon-hormon ini bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik seks sekunder pada perempuan. Jadi ini disebut dengan estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua, testosteron ya, yang mana hormon ini mempengaruhi perkembangan karakteristik sekunder pada laki-laki serta peningkatan libido pada dan pertumbuhan otot. Jadi ada
karakteristik seks sekundernya bagi perempuan dan peningkatan pertumbuhan otot bagi laki-laki. Kemudian lagi pada ilmu biologi ini juga ada dijelaskan tentang munculnya karakteristik sekunder. Yang mana karakteristik sekunder pada perempuan itu ada pertumbuhan payudara. Ini hampir sama dengan ilmu fikih ya, rambut, perubahan bentuk tubuh. Kemudian yang kedua, karakteristik sekunder bagi laki-laki itu juga sama dengan ilmu fikih tadi, yang mana ada terjadi perubahan suara, rambut di wajah, perubahan bentuk tubuh, dan postur tubuhnya. Kemudian lagi ada indikator pentingnya di sini yaitu bahwa karakteristik sekunder itu atau seks sekunder itu menandakan perkembangan organ reproduksi dan adanya kemampuan reproduksi. Nah, untuk materi yang terakhir ini tentang peran biologi dalam menentukan usia balik. Yang mana dalam biologi ini juga ada perannya dalam menentukan usia balik. Yang pertama genetik ya, keturunan yang mempengaruhi waktu di tingkat perkembangan remaja. Kemudian yang kedua gizi, pola makan yang sehat dan nutrisi yang cukup mendukung perkembangan yang normal. Kemudian ketiga faktor lingkungan. Jadi paparan terhadap zat kimia tertentu atau kondisi lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Jadi dalam biologi ini ada tiga yang mempengaruhi perkembangan pada usia balik itu. Yang pertama genetik, yang kedua gizi, dan yang ketiga faktor lingkungan. Baiklah anak ibu, demikianlah materi kita tentang tanda-tanda usia balik pada ilmu biologi pada hari ini. Untuk kesimpulannya bahwa pada ilmu biologi ini ada dijelaskan tentang bagaimana peran biologi itu dalam menentukan usia balik. Ada gizi, genetik, faktor lingkungan, kemudian juga terjadi perubahan ya, munculnya atau perkembangan organ reproduksi. Jadi itu perbedaannya dengan ilmu fikih tadi ya. Demikianlah materi pada hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak Ibu, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.